Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siska Yuliani SPD, CGP Kabupaten Boyolali Angkatan 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dilema etika adalah situasi yang dihadapi seseorang di mana ia harus membuat keputusan ketika dihadapkan pada suatu situasi yang memiliki dua pilihan jawaban yang keduanya benar. Kemudian bujukan moral adalah situasi yang dihadapi ketika dihadapkan pada situasi yang memiliki dua kemungkinan jawaban yang saling bertentangan satu sama lain atau benar versus salah. Saya akan mentransfer ilmu yang saya peroleh kepada teman-teman saya melalui yang pertama, sosialisasi materi melalui media sosial, blogspot, WhatsApp, Facebook, channel YouTube, dan Instagram. Dan yang kedua, sosialisasi kepada komunitas dan rekan sejawat. Dan yang ketiga, dalam pertemuan rutin baik IGTKI, IGABA, KKG maupun intern sekolah. Saya akan mulai menerapkannya mulai dari diri saya sendiri, di kelas saya sendiri, di kelas B1, yaitu di tempat saya bekerja. Kemudian menerapkan praktek baik ini kepada rekan sejawat di lingkungan sekolah saya. Kemudian, langkah yang saya lakukan adalah menganalisis situasi yang dihadapi, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Jika kasus tersebut adalah dilema etika, saya akan menerapkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Namun, jika situasi tersebut adalah bujukan moral, maka keputusan yang saya ambil adalah yang bernilai benar. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Langkah ini mengharuskan kita untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan. Alih-alih langsung mengambil keputusan tanpa menilainya dengan lebih seksama. Dan langkah ini akan membuat kita menyaring masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Bila kita telah mengenali bahwa ada masalah moral di situasi tertentu, kita harus mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Data-data tersebut penting untuk kita ketahui karena dilema etika tidak menyangkut hal-hal yang bersifat teori, namun ada faktor-faktor pendorong dan penarik yang nyata, di mana data yang detail akan bisa menggambarkan alasan seseorang melakukan sesuatu dan kepribadian seseorang akan tercermin dalam situasi tersebut. 4. Pengujian benar atau salah. Uji legal terkait dengan dasar hukum, uji regulasi atau standar profesional, kode etik profesi, uji intuisi, apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang Anda yakini, uji halaman depan koran, apakah nyaman jika kasus ini dipublikasikan, uji panutan atau idola, membayangkan apa yang dilakukan orang lain jika di posisi Anda. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar, mengelompokkan situasi dalam 4 paradigma berikut ini. Pertama, individu lawan masyarakat. Kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. 6. Melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, mana yang akan dipakai? Berpikir berbasis hasil akhir,
berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli. 7. Investigasi opsi trilema, mencari opsi yang ada di antara dua opsi yang mungkin akan muncul, penyelesaian kreatif yang tidak terpikirkan sebelumnya. 8. Buat keputusan. Akhirnya kita akan sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Dan yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan seperti yang saya rencanakan mulai hari ini, dan setiap saat ketika saya menghadapi dilema etika dalam pengambilan keputusan. Saya juga akan mulai menerapkan langkah-langkah tersebut ketika terdapat kasus yang memerlukan pengambilan keputusan, baik itu secara situasi pribadi, di kelas, ataupun di sekolahan. Saya akan mulai menerapkannya mulai dari diri sendiri, di kelas saya sendiri, yaitu tempat saya bekerja, kemudian menerapkan praktek baik ini kepada rekan sejawat di lingkungan sekolah saya. Yang pasti stakeholder yang berkepentingan dengan situasi yang dihadapi, baik itu kepala sekolah selaku pemangku kepentingan tertinggi di sekolah, rekan-rekan sejawat, kemudian komunitas praktisi di sekolah, wali murid, atau pihak lain yang terkait dengan situasi yang dihadapi. Dan seseorang yang dipercaya menjadi tempat berdiskusi menghadapi situasi tersebut, sehingga pengambilan keputusan bisa diambil secara bijak. Demikian dari saya, salam guru penggerak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.